Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memohon pertolongan tidak lain dan tidak bukan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi tahukah Anda bahwa sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perangkatnya, pirantinya, dan infrastrukturnya sudah melekat bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda bisa bayangkan apabila perangkat itu tidak ada bersama kita, maka mungkin dalam 24 jam satu hari kita terus-menerus akan menderita radang, kita akan menderita sakit, kita akan terkena infeksi, kita akan mengalami kerusakan sel tanpa bisa memperbaiki dan melindungi diri sendiri. Sistem proteksi yang telah Allah berikan ini memang luar biasa, tidak pernah cuti, tidak pernah juga ribut pada saat diajak lembur. Terus menjaga sepenuh hati, ikhlas pula menjalankan tugasnya tanpa banyak melakukan protes apalagi demonstrasi. Sistem ini kita kenal sebagai sistem imunitas, ilmunya disebut imunologi, sebagian menyebutnya kekebalan tubuh. Bahasa yang lebih tepat barangkali adalah ilmu silaturahim atau bagaimana membangun komunikasi antara dunia luar dengan dunia dalam sehingga terjadi keseimbangan. Dunia dalam dengan dunia dalam sehingga tidak terjadi intervensi dan munculnya oposisi. Ini politik. Tapi kalau dilihat, ternyata sistem pertahanan tubuh yang telah dikaruniakan Allah tidak satu, berlapis-lapis dan memiliki organisasi yang luar biasa indahnya apabila kita mau sejenak berpikir. Ada kulit di bagian terluar yang menghindari kita dari sengatan panas matahari karena dilengkapi dengan yang namanya zat melatonin, pigmen berwarna coklat, zat melanin dengan pigmen berwarna coklat. Ada provitamin D yang ketika panas datang menerpa justru jadi energi, merubahnya menjadi vitamin D untuk kekuatan tulang, membantu kalsium, membantu hormon reproduksi seperti estrogen. Ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, kelenjar sudorifera, kelenjar sebasea, menghasilkan kondisi pH asam di kulit yang tepat sehingga muncullah media bagi tumbuhnya bakteri penjaga, bakteri baik yang mengurangi resiko bakteri jahat bercokol bermukim sebagai penghuni liar. Kita lihat sedikit ke permukaan tubuh yang ada di daerah wajah atau muka. Di sana ada yang namanya air mata, di sana ada yang namanya air liur, di sana ada yang namanya bulu hidung dan lapisan mukosa. Semua menjadi garda depan komunikasi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Semua menjadi barir apabila ada hal-hal yang bersifat destruktif, ngerusak, melakukan kerusakan sistematis mau masuk tubuh. Air mata mengandung imunoglobulin A, demikian pula air liur. Ada lisosim, enzim yang bisa memecah protein yang dianggap mungkin nanti kelak tidak dibutuhkan oleh tubuh atau bahkan bisa bahaya. Yang namanya bulu yang ada di wajah, alis, menahan keringat yang deras dari kening supaya tidak langsung membawa partikel debu dan bakteri ke dalam mata sehingga menimbulkan iritasi. Yang namanya bulu hidung menyaring udara bukan persoalan semata karena ada debu ataupun partikel yang bisa masuk paru, tetapi juga mengatur suhu sebagaimana AC di dalam sebuah ruangan menghadirkan kesejukan agar kita nyaman. Ada mukosa yang kemudian lengket di mana semua hasil saringan akan diproses dan dapat dikeluarkan. Kita berwudu membersihkan itu semua. Karena semua yang telah dikaruniakan Allah tadi bekerja, maka akan ada sisa, akan ada kotoran yang perlu dibasuh, dibilas, dilepas dari tubuh kita. Itu disebut sistem imun alamiah. Masih dalam domain alamiah tapi letaknya lebih dalam, ada yang namanya leukosit PMN polimorfonuklear alias sel darah putih yang tugasnya adalah mencegah serangan yang terjadi dari bentuk yang tidak teridentifikasi umum. Kalau kita lihat di kota ini, Satpol PP dulu disebut tibum. Ada sel-sel dendritik, ada sel-sel monosit, ada sel-sel makrofag,
Ada yang namanya faktor radang, ada yang namanya derivat atau turunan amin, ada bradikinin, ada prostaglandin, ada prostasiklin. Begitu banyak nama dengan fungsi menjaga kita, melebarkan sel-sel agar sel darah putih lewat, membuka pembuluh darah supaya radang di daerah kulit bisa disembuhkan. Pernah nggak? Pernah tidak kita bayangkan bahwa baru dari sistem imunitas alamiah yang tidak spesifik dan orang berkata bekerja secara umum saja, ternyata begitu banyak ilmu Allah sebagai tanda cinta telah dikaruniakan pada kita. Maka mari sore ini sambil mandi, pagi sambil kita berbenah diri, perhatikan, sayangi, pelajari apa yang telah Allah karuniakan sehingga mampu kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akan menjadi rahmat dan keindahan bagi kita apabila kita pandai mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.